Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Nur Amalia, mahasiswi Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Angkatan 2018 kelas B. Nah, video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah teori dan praktik konseling postmodern yang diampu oleh Ibu Dr. Farida Aryani, MPD, dan Ibu Suciani Latif, SPD, MPD. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai konseling naratif. Selamat menyaksikan. Konseling naratif adalah konseling yang menggunakan cerita narasi dalam pengubahan kondisi konseli. Nah, cerita yang dibuat oleh konseli ini merupakan cerita yang bermakna dalam permasalahan hidupnya. Nah, dalam proses kolaborasi, konselor membantu konseli untuk menceritakan kisah mereka dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri. Berdasarkan konsep perilaku manusia, prinsip kerja konseling berdasarkan konseling naratif didasarkan pada asumsi, yaitu yang pertama, perspektif naratif berfokus pada kemampuan manusia untuk berpikir kreatif dan inovatif. Nah, praktisi konseling naratif tidak pernah menganggap bahwa ia tahu lebih banyak tentang perilaku manusia daripada apa yang mereka lakukan. Yang kedua, klien atau konseli merupakan penafsir utama dalam pengalaman mereka. Dan yang ketiga, praktisi naratif melihat orang sebagai agen aktif yang mampu memperoleh makna keluar dari pengalaman mereka sendiri. Dengan demikian, proses perubahan dapat difasilitasi, tapi tidak diarahkan oleh terapis. Tujuan konseling naratif adalah membawa klien untuk menggambarkan pengalaman pada pandangan yang baru. Dalam hal ini, sampai konseling menemukan pandangan yang baru. Nah, pandangan yang baru ini memungkinkan konseli untuk mengembangkan makna bagi pikiran yang bermasalah, perasaan, dan perilaku. Nah, yang pertama yaitu pertanyaan dan pertanyaan lainnya. Nah, konselor menggunakan pertanyaan sebagai upaya untuk menghasilkan pengalaman daripada pengumpulan informasi. Nah, tujuannya adalah untuk terus menemukan atau membentuk pengalaman konseli sehingga konselor memahami arah mana yang harus ditempuh. Melalui proses bertanya, konselor memberikan kesempatan kepada konseli untuk mencari tahu berbagai macam dimensi dalam kehidupan mereka. Konselor di sini berperan dalam menemukan bagaimana masalah ini pertama kali menjadi jelas dan bagaimana masalah ini mempengaruhi pandangan konseli terhadap diri mereka. Yang kedua adalah eksternalisasi dan dekonstruksi. Konseling naratif percaya bahwa bukan orangnya yang menjadi masalah, tetapi masalah itu sendiri. Nah, masalah dan kisah tentang masalah memiliki pengaruh pada keluarga dan dapat merubah hidup dalam cara-cara yang negatif. Asumsi tentang sebuah masalah yang tidak dipahami dengan benar akan membatasi kesempatan baik untuk konseli dan konselor untuk menggali perubahan. Yang ketiga adalah penemuan hasil yang unik. Dalam pendekatan naratif, eksternalisasi pertanyaan-pertanyaan diikuti dengan pertanyaan untuk mencari hasil yang unik. Nah, konselor berbicara kepada konseli tentang momen pilihan atau keberhasilan yang berkaitan dengan masalah. Nah, hasil unik seringkali dapat ditemukan dalam masa lalu atau sekarang, tetapi juga untuk masa depan. Dalam menyelidiki pertanyaan-pertanyaan seperti ini, memungkinkan klien melihat perubahan yang mungkin dilakukan. Nah, yang keempat adalah alternatif cerita dan retoring. Nah, membentuk cerita terjadi secara berulang-ulang dalam dekonstruksi. Dan konseling naratif mendengarkan pembukaan terhadap cerita baru. Nah, orang-orang dapat secara kontinu dan aktif dalam mengarang kembali cerita hidupnya. Dan konseling naratif juga mengundang konseli untuk mengarang cerita alternatif melalui hasil yang unik. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, silakan masuk. Iya, duduk nyaman ya. Bu. Cari posisi yang menurut kamu nyaman saja. Ya, terima kasih Bu. Maaf mengganggu waktunya. Iya, tidak apa-apa. Bagaimana keadaanmu pagi ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, baguslah kalau begitu. Kalau ibu boleh tahu, nama kamu siapa, nak? Latifah Bu. Oh, Latifah. Di mana alamat rumahmu? Saya tinggal di Tidungan Bu, setapak Sumas. Oh, Tidungan ya, tidak jauh dari tempat ibu kalau gitu. Oh iya Bu. Ya, kalau ibu itu di Emisaran 3, Latifah. Oke, baiklah. Kedatangan kamu di sini itu ada tujuan yang penting untuk dibicarakan dengan ibu. Bisakah kamu menceritakan tujuan yang ingin kamu capai tersebut? Iya Bu, tentu saja. Saya itu datang kemari ingin meminta alternatif pemecahan masalah yang sedang saya alami Bu. Oh iya, dengan senang hati ibu akan membantumu. Tapi apa kamu pernah mengikuti proses konseling sebelumnya? Pernah Bu, waktu kelas 11. Oh, jadi sudah pernah ya? Berarti kamu pasti sudah tahu dong beberapa hal mengenai informasi tentang apa itu konseling. Jadi, bagaimana pendapatmu mengenai konseling? Seingat saya sih Bu, konseling itu tempat untuk memperoleh bantuan. Dan di konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi informasi yang disampaikan itu tidak akan dipublikasikan ke orang lain Bu, seperti itu. Wah, ternyata kamu sudah mengetahui banyak tentang konseling ya. Jadi kedatangan kamu di sini terkait dengan janji yang telah kita buat. Jadi ibu sebagai konselor akan membantu kamu menemukan solusi terkait masalah yang kamu alami. Bagaimana? Apakah kamu sudah mengerti? Ya Bu, saya mengerti. Nah, bagus. Namun ibu sebelumnya memberitahu kamu bahwa proses konseling akan kita lakukan selama kurang lebih 40 menit. Dan kita akan menggunakan waktu itu dengan efektif ya. Akan tetapi jika masalahmu tidak terselesaikan pada pertemuan ini, maka kita akan buat perjanjian lagi untuk mengadakan pertemuan selanjutnya. Bagaimana? Sebenarnya Bu, saya itu merasa sangat kewalahan, sehingga ya saya bisa untuk konseling, saya setuju untuk melakukan konselingnya. Oh, tadi kamu mengatakan bahwa kamu merasa kewalahan. Mengapa bisa seperti itu? Jadi begini Bu, akhir-akhir ini itu saya sering merasa sulit dalam mengerjakan tugas, apalagi semenjak pembelajaran daring Bu. Mengapa kamu bisa merasa sulit? Ya Bu, itu karena terkadang guru hanya memberikan bahan materi saja untuk dibaca dan dipelajari tanpa ada penjelasan yang spesifik dari guru itu. Nah, kemudian guru itu langsung memberikan tugas. Nah, sedangkan saya itu termasuk orang yang kadang sulit memahami suatu materi jika tidak dijelaskan secara langsung. Jadi kamu di sini merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas karena kamu tidak terlalu memahami materi yang diberikan. Benar begitu? Iya Bu, benar seperti itu. Oke, baiklah. Apa masih ada yang ingin kamu sampaikan terkait masalah tersebut? Iya Bu, tapi saya tidak tahu harus memulainya dari mana. Oke, kalau begitu ibu akan memberikan kamu kertas untuk membantu kamu dalam proses konseling kita. Ini kamu bisa terima dulu. Ya Bu. Untuk apa ya kertas ini Bu? Iya, jadi ini ada kertas kosong yang tadi ibu berikan untuk kamu. Ibu minta kamu untuk menuliskan kertas itu. Jadi ibu dapat membantu kamu menemukan sesuatu dalam masalah kamu melalui tulisan yang kamu tuliskan. Oh ya, kalau itu saya tulis dulu ya. Iya. Kalau sudah langsung diserahkan saja ya. Ini Bu. Oke, dibaca dulu. Jadi berdasarkan cerita kamu tadi yang tertulis di sini bahwa kamu merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas.
Jadi kamu bisa menuliskan faktor-faktor penyebab sehingga kamu merasa hal tersebut. Nih, Ibu kembalikan. Ya Bu, faktornya ya. Iya. Bagaimana? Ya Bu, saya sudah menuliskannya. Oke, mungkin kamu bisa bacakan. Ya Bu, jadi faktor yang menyebabkan saya itu kesulitan dalam memahami materi pelajaran, khususnya selama belajar daring di rumah, yaitu yang pertama, tidak ada penjelasan materi yang dilakukan secara langsung oleh guru. Metode pembelajarannya itu monoton, kondisi tempat belajarnya tidak kondusif, konsentrasi saya juga kadang terganggu, dan kesulitan dalam membagi waktu. Nah, jadi hal tersebutlah yang menyebabkan kamu mengalami kesulitan. Seperti itu ya? Iya Bu. Nah, sekarang ketika kamu merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas, apa yang biasa kamu lakukan? Saya itu biasanya itu bertanya Bu, dan minta teman saya untuk menjelaskan yang saya rasa cukup paham dengan materi itu. Nah, dari apa yang kamu katakan tadi, selain kesulitan yang kamu alami itu, kamu berusaha memahami materi dengan cara meminta penjelasan temanmu sehingga kesulitan yang kamu alami ini bisa jauh lebih mudah. Iya Bu, seperti itu. Lalu kira-kira hal yang ingin kamu capai dalam pertemuan konseling ini itu apa? Saya ingin Bu, kesulitan saya dalam mengerjakan tugas itu dapat diminimalisir. Baiklah, kalau begitu Ibu ada sedikit cerita yang mungkin bisa hampir sama lah dengan masalah yang sedang kamu hadapi. Apa kamu ingin mendengarkannya? Ya. Iya, jadi seperti ini. Sebelumnya juga ada kasus seperti ini, bahkan jauh lebih parah daripada yang kamu alami ini. Jadi ada seseorang yang merasa sangat kesulitan dalam memahami materi pada mata pelajaran tertentu. Walaupun sudah dijelaskan secara langsung, bahkan dijelaskan kembali lagi oleh temannya, sehingga dia tetap merasa kesulitan dalam mengerjakan. Lalu ia mencari bukti histori untuk mendukung pandangan baru terhadapnya mengenai tugas-tugas yang membuatnya sulit tersebut. Lalu ia kemudian berusaha mencari faktor penyebab kesulitan yang dialaminya. Setelah itu dia berusaha mencari strategi belajar yang efektif untuk meminimalisir kesulitan itu. Nah, dari usahanya itulah sehingga kesulitan yang dialami bisa teratasi. Nah, sedangkan untuk kasus yang kamu ini, sekarang kamu coba menyatakan bahwa dirimu juga bisa memahami materi pelajaran dengan baik karena kamu sudah berusaha meminimalisir kesulitan yang kamu alami tersebut. Ya Bu, saya akan melakukannya. Nah, baiklah Latifah, sekarang kamu bisa menuliskan kembali tentang perasaan kamu mengerjakan tugas dengan tidak merasa kesulitan. Ya. Ya. Bagaimana sudah? Ya Bu, sudah. Nah, coba kamu bacakan. Jadi jika saya memahami materi pelajaran dengan menerapkan strategi belajar yang efektif, maka saya akan mudah mengerjakan tugas. Sedangkan jika saya sulit memahami materi pelajaran, maka saya akan kesulitan dalam mengerjakan tugas. Namun dengan kesulitan itu, saya berusaha yang terbaik untuk mencapai hasil yang maksimal. Ibu benar-benar kagum dengan tulisan yang kamu tulis dan telah kamu bacakan. Nah, bagaimana yang kamu rasakan setelah menuliskan hal tersebut? Saya merasa lebih yakin Bu. Nah, untuk mengerjakan tugas-tugas saya, karena saya di sini sudah memiliki strategi untuk menghadapinya. Sangat bagus ya Latifah. Bagaimana, mungkin masih ada yang ingin kamu katakan kepada Ibu? Sudah tidak ada Bu. Kalau itu kita cukupkan saja untuk hari ini, karena berhubung juga kita sudah melakukan proses counseling selama kurang lebih 40 menit sesuai dengan kesepakatan kita di awal pertemuan tadi, dan Ibu juga
mengingatkan jangan lupa Ibu ingin melihat sendiri bagaimana perkembangan kamu setelah ini ya. Ya Bu, terima kasih atas bantuannya. Kalau begitu saya pamit pulang dulu Bu. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam dan tetap semangat. Ya Bu. Hati-hati lagi Pak. Ya. Nah, itulah tadi video mengenai konseling naratif dari saya. Terima kasih yang sudah nonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.